Nama saya Muhammad Bagol dan saya adalah seorang kusir delman di Jakarta, Indonesia. Dulu, delman adalah mode transportasi yang populer di negara ini, tetapi sekarang hanya turis yang mau mengendarainya. Saya mulai bekerja sebagai joki di saat umur saya masih 12 tahun. Membawa turis-turis jalan-jalan demi keluarga saya. Sejak pandemi COVID-19, saya kesusahan mencari pelanggan dan itu membuat saya harus bertahan hidup dengan pendapatan yang minimal. Ada hari-hari di mana saya kesusahan untuk memberi makan keluarga dan kuda saya. Padahal mereka adalah hal yang terpenting di hidup saya. Saya berharap keadaan bisa kembali normal demi keluarga dan kuda saya. Pak, permisi. Iya. Saya Ici dari Asian Boss. Boleh saya naik? Boleh. Wah, ini keren banget ya Pak keretanya. Oh iya, Namanya apa ya Pak? delman. Boleh nggak diceritain tentang latar belakangnya Delman? Kayak bisa. fungsinya apa gitu. Kalau di zaman dulu untuk kendaraan ke pasar, kemana aja naik delman. Kalau sekarang dijadikan kebudayaan dan adanya di wisata. Boleh kasih tahu nggak ada berapa sekarang Pak di Jakarta? Dulu kami yang masih di Monas ya, dulunya tahun 90, 120 delman. Karena sekarang makin maju zaman, metropolitan semua makin canggih, delman pun tersisi. Sudah berapa lama Pak jadi ini kusir Delman? Saya dari umur 12 tahun, dari saya kelas SD lah. Saya ngikut-ngikut, kenek delman sebelum bisa jadi joki kuda. Saya ngenek-nekin ngambil air, belajar nyari rumput. Setelah saya bisa nyari rumput, nah saya baru bisa dipegang les jadi joki. Karena orang tua saya bilang, apabila mau jadi joki harus bisa nyari rumput. Karena kuda makannya rumput. Apabila nggak bisa ngarit, kuda nanti mau makan apa. Ini apakah sekarang Anda bekerja setiap hari Pak? Kalau di COVID ini kita kebanyakan liburnya lah, menariknya. Ya kalau di Monas ini karena baru dibuka, ya kita baru 2 minggu gitu. Baru 2 kali minggu, 2 kali pekan narik di sini. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita libur terus, udah hampir 4 bulan lah kita nganggur. Oh, kalau sekarang ini keadaannya karena orang masih takut dan Monasnya juga masih tutup, benar-benar ya dibilang katanya ini ya sepi. Kalau saya boleh tahu ya Pak, ini penghasilannya berapa biasanya Pak sekali narik gitu? Satu hari kita kalau nggak COVID ya dapat 600, ya 700, 500, namanya kita nyari duit. Ngadu nasib di lapangan, kadang 200, kadang 300, kadang gede, kadang kecil. Tapi pahit kalau sekarang, benar-benar susah nyari duit. Karena orang aja nggak ada. Wah, jadi ini kandangnya ya Pak? Iya, Wah, ini berarti kuda-kudanya taruh sini juga di gitu sini ya? semuanya. Terus berapa Pak biaya untuk rawat kuda ini Pak? Kalau kita dengan secara uang itu bisa 100.000, tapi kan kalau rumput Itu per kitanya hari? iya. Tapi kalau dedak itu saat pagi 10.000, sore 10.000 udah 20, gula merahnya 5.000, 25.000. Kulit kacang hijau itu sekarang 20.000 gitu. Tapi kita nyari juga. Karena kenapa? Kalau cuma pakai uang kita pun nggak ada gitu. Banyak juga ya sebenarnya ya Pak ya Pengeluarannya banyak. buat ini ya? Iya, belum dia sepatu kudanya beli juga. Kepikiran nggak Pak? Memang lagi susah gini ya Pak ya, dan kayak dari kecil juga udah menjadi joki. Pernah sih nggak sih kayak kepikiran kayak udah nggak usah ini aja yang lain gitu? Satu, saya mau kerja tempat lain, ijazah pun nggak ada, jadi nggak bakal bisa diterima gitu. Dan orang tua pun pernah bilang, kalau bisa terusin ini delman ini karena ini kebudayaan gitu. Makanya saya ikutin tradisi Betawi ini jangan sampai hilang. Sebelum mobil di zaman dulu, di zaman Nabi udah ada kuda buat kendaraan kata dia. Kalau bisa kita budayakan.
jangan sampai hilang. Apakah bapaknya bapak juga joki atau? Iya, dia turun menurun dari kakeknya, dari kakeknya lagi, dari bapak saya sampai ke saya. Kuda ini penting banget buat bapak Iya. ya. Seberapa Kalau- penting, Pak? Itu dibilang udah jadi kehidupan saya gitu. Satu, saya ekonomi dari dia. Apabila dia kenapa-napa, saya pun nggak bisa nyari uang. Sebelum sakit kita pokoknya rawat sebaik-baik mungkin. Kasih makan yang banyak mungkin, vitamin juga. Karena kenapa dia sehat, kita pun enak nyari rezekinya. Kita siksa nih kuda ini, rezeki pun serat. Saya kalau boleh tahu ya Pak, ini Bapak ada anak atau istri gitu? Iya, saya nih anaknya 3. Yang saya 3, umur 7 tahun. Besok sekolah SD nih, perkenalan. Bangga ya Pak? Iya, bangga. Kan kalau bisa jangan sampai anak kita seperti kita. Jadi kalau saya gitu. Kalau pengen kan anaknya lebih lagi, yang dapat kerjaannya enak. Nggak ada orang tua pengen anaknya susah kan gitu. Semua pengen yang maju. Kalau lagi susah gini, caranya Bapak untuk menghidupi keluarga itu gimana Pak? Jadi kalau ibaratnya saya utang-utang lah. Awalnya ya itu kayak dedak, saya ngutang. Gula saya ngutang karena nggak naik-narik. Selama 3 bulan lebih gitu. Tapi namanya udah banyak, akhirnya saya jual kendaraan. Seperti kayak motor, handphone, saya jual semuanya. Nah, sisanya saya buat makan, ya udah saya buat bertahan hidup. Sisa itu saya pertahanin buat hidup aja, makan sehari-hari. Rumahnya yang mana Pak? Ya ini rumah saya. Oh iya, Ya ini keadaannya seperti ini gitu. kasih Pak. Iya, mari. Permisi, Oh saya iya, masuk ya. silakan Bu. Permisi. Ya. Kan kemarin katanya dapat bantuan dari pemerintah ya Bu. Iya. Boleh dikasih tahu nggak pemerintah tuh bantunya dalam segi apa gitu? Oh iya. Kita sih alhamdulillah syukur ya masih dapat bantuan ya berupa sembako sih kayak beras, sarden, minyak goreng, sama Indomie. Ya udah gitu aja sih. Tapi saya bersyukur banget deh. Semenjak corona aku selalu dapat bantuan terus. Menurut Ibu itu cukup nggak? Ya palingan kalau cuma buat makan sih ya alhamdulillah sih ada gitu. Tapi kan kita nggak butuh cuma makan doang, kita masih banyak kebutuhan yang lain Kak gitu. Kayak bayar utang-utang aku, bayar kontrakan, itu duit dari mana ya kan? Ini setiap hari masak nih Ibu. Ya seadanya aja. Ada Indomie, kadang-kadang aku bikin sarden biar hemat. Anak-anaknya Ibu suka marah-marah nggak gitu atau protes? Iya, kadang-kadang suka protes. Bosan aku makan Indomie, makan telur mulu, kayak gitu. Aku mau makan sosis, kan anak-anak kan suka makan sosis gitu kan. Ya, palingan aku suka ada yang dijual di luar yang 1.500 sudah digoreng gitu, ya udahlah aku kasih gitu Kak. Nggak bagus kalau buat Indomie sih. Habis mau bagaimana karena keadaan. Jadi ya terima aja. Insya Allah mudah-mudahan lepas dari semuanya ya kita lebih tambah berkah lagi aja. Lu ntar mau narik di mana Bang? Monas lah. Di Monas? Besok Najila hari Senin udah mulai masuk tuh sekolah, belum punya seragam, belum punya sepatu. Ya, paling insya Allah belilah kalau ada. Kalau punya duit langsung dibeliin aja ya. Kalau nariknya rame belilah. Mudah-mudahan rame ntar di Monas. Sabtu Minggu. Kemudian dengan adanya regulasi dari pemerintah yang bilang bahwa 4 bulan ini udah nggak boleh kerja kemarin itu adil nggak Pak buat Bapak? Ya kalau buat kita ya nggak adil lah. Karena kan sampai di TV pun ada yang satu keluarga sampai gantung diri.
yang kerja lagi enak-enak di PHK tanpa dikasih uang pesangon, seperti itu. Apalagi seperti kayak kita buruh harian yang setiap hari nyari duit di kampung-kampung orang. Kalau minggunya baru kita ke wisata. Sekarang wisata yang kita andalkan itu ditutup. Caranya utang-utang pinjam lah gitu. Kalau masih punya barang ya masih bisa dijual, saya jual gitu. Misalkan ya ini COVID nggak selesai-selesai. Covid nggak selesai, waduh. Terus ada rencana apa gitu, Pak? Kalau Covid kagak selesai-selesai, ya yang akan datang 7 bulan yang akan datang kalau masih seperti ini. Rakyat Indonesia bukan mati karena corona, mati kelaparan akhirnya. Mati kelaparan, rakyat-rakyat kecil gitu. Kalau yang orang-orang kaya mah orang-orang yang masih banyak duit. Ibaratnya dia bisa di rumah aja karena duitnya banyak. Kalau kayak kita, kalau di rumah aja akhirnya mati kelaparan gitu. Bukan karena mati karena Covid. Harapan saya ya semoga ya penyakit corona ini hilang dan saya bisa mencari rezeki lagi untuk menghidupkan keluarga. Seperti anak sekolah, ya seperti kayak ekonomi bisa hidup lagi, saya bisa mencari lagi, normal lagi lah. Nggak susah seperti kayak sekarang ini gitu. Harapan saya cuma satu itu aja gitu.